teman-teman profil Pelajar Pancasila. Apakah kalian pernah menerapkan sikap toleransi? Apakah lingkungan kalian termasuk lingkungan yang damai? Nah, kita akan menjelaskan budaya perdamaian, anti kekerasan melalui menghargai dan toleransi beragama. Yuk kita tonton video ini. Sebelum membahas lebih jauh lagi, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka Perkenalkan, saya Tentara Hestri. Saya Berlian Nurul. Saya Maulana Putra Fauzan. Saya Kiva Mumtazkiari. Dan kami adalah kelompok 5 Proyek Profil Penguatan Pelajar Pancasila SMA Negeri 1 Wonosari. Damai itu indah. Slogan ini seringkali kita dengar, bahkan dijadikan moto untuk mendorong terciptanya keharmonisan antar sesama. Konsepsi damai setiap orang berbeda, sesuai dengan budaya dan lingkungan. Orang dengan budaya berbeda kadang-kadang tidak setuju dengan arti kata tersebut, dan juga orang dalam suatu budaya tertentu. Namun, secara sederhana, damai dalam kehidupan sosial dapat diartikan tidak adanya kekerasan atau perang, dan sistem keadilan yang berlaku baik untuk pribadi maupun dalam sistem keadilan sosial politik secara menyeluruh. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ramah, penuh toleransi dan sikap saling menghormati antar penduduknya. Kesadaran toleransi antar unsur yang berbeda dalam masyarakat tercermin dalam Bhinneka Tunggal Ika. Toleransi menjadi salah satu nilai karakter berdasarkan budaya bangsa. Pendidikan mengajarkan kepada generasi masa sekarang dan masa depan untuk lebih memahami arti toleransi demi terciptanya perdamaian. Perdamaian akan menciptakan kehidupan yang sehat, nyaman, dan harmonis dalam setiap interaksi antar sesama. Toleransi berarti menghormati kepercayaan orang lain, menghargai perbedaan, menjembatani kesenjangan budaya, menolak stereotip yang tidak adil, sehingga tercapai kesamaan sikap. Toleransi dalam konteks sosial budaya dan agama berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, dan bahasa yang masing-masing memiliki perbedaan dan keunikan sendiri. Belum lagi jika menyangkut kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Toleransi adalah kekuatan pemersatu yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Kekuatan spiritualitas yang tidak bisa diabaikan dalam perbedaan. Melihat perbedaan sebagai keberagaman yang menyatukan. Tanpa adanya toleransi, umat beragama akan terjadi diskriminasi, kekerasan, dan konflik antar masyarakat berbeda keyakinan. Salah satu konflik yang pernah terjadi adalah konflik antar umat beragama di Aceh tahun 2015. Kerusuhan antar umat Muslim dan Nasrani sempat terjadi. Demonstran dari kubu Islam menginginkan pemerintah untuk membongkar beberapa gereja Kristen di Aceh. Korban pun berjatuhan. Beberapa orang dari kedua belah suku banyak yang terluka. Untungnya, kompani ini tidak melebar dan dapat diatasi sebelum permasalahannya melebar. Kami melakukan sosialisasi tentang budaya perdamaian, anti kekerasan melalui toleransi dan menghargai. Kepada remaja yaitu teman-teman 10F SMA Negeri 1 Wonosari dan anak-anak TPA Masjid Al-Fajar Karangtengah yang berusia 3-12 tahun. Kami mengajarkan tentang apa itu toleransi, apa itu intoleransi, mengapa toleransi harus dilakukan, contoh intoleransi, dan contoh toleransi di lingkungan sekitar, serta mengajarkan toleransi sejak dini. Alasan kami memilih remaja dan anak-anak sebagai sasaran sosialisasi adalah kami ingin meminimalisir dan menghindari perilaku bullying yang sekarang ini marak dilakukan oleh anak dan remaja di sekolah maupun di media sosial. Dari hasil mini riset yang kami lakukan, berdasarkan data Program for International Student Assessment atau PISA 2018, Indonesia menduduki urutan kelima negara dengan kasus bullying tertinggi di dunia. Bullying atau perundungan muncul dari kurangnya rasa toleransi terhadap perbedaan yang dimiliki seseorang.
Sehingga perbedaan tersebut memunculkan ejekan dan pengucilan. Perilaku bullying sangatlah membahayakan bagi kesehatan mental. Anak yang mengalami perundungan dapat mengalami trauma dan depresi, bahkan dikhawatirkan akan melakukan kekerasan yang sama kepada orang lain. Oleh sebab itu, mengajarkan anak toleransi sejak dini dengan menghargai perbedaan dan memiliki rasa empati dapat mencegah anak untuk melakukan perilaku tidak terpuji ini. Untuk itu, perlunya kita mengajarkan toleransi kepada anak, bahkan sebelum dia masuk ke sekolah. Harapan kami video ini dan sosialisasi yang telah kami lakukan dapat bermanfaat dan menambah wawasan para generasi muda bangsa Indonesia akan pentingnya implementasi toleransi dalam kehidupan. Demi terciptanya Indonesia yang damai, tentram, dan anti kekerasan. Say hi. Hai, assalamualaikum. Papi. Bisa juga menggambar juga, tapi siap membentuk. Kelompok 5 Project Penguatan Profil Pelajar.